lanjut kebidanan ya. Selamat bergabung pada kebaktian online sore hari ini. Hari ini kita akan membahas mengenai melayani sesama yang akan dibawakan oleh Kak Ribala. Dan sebelum itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa dan puji-pujian yang akan dipimpin oleh Cik Monik. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mau sama-sama berdoa sebelum kita memulai kebaktian hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, Engkau telah mengumpulkan kami Tuhan. Sekarang untuk kebaktian bersama ya Bapa. Biar kiranya Engkau yang sertai Tuhan jalannya kebaktian kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman, hari ini kita mau sama-sama naikkan satu buah pujian yang berjudul Hatimu Ada Bagiku. Lebih dari yang telah ku minta, lebih dari yang telah ku pikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Shalom teman-teman semua, apa kabarnya? Harapan saya semoga kita dalam keadaan baik-baik saja. Pada malam hari ini saya diberi kesempatan untuk membagikan firman Tuhan kepada kita semua, dan kiranya firman Tuhan ini dapat mengubah setiap hati kita supaya kita semakin hari semakin layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Nah, teman-teman, pada malam hari ini
saya diberi tema mengenai mengasihi sesama. Kasih dalam bahasa Yunani yaitu agape, artinya cinta yang tidak mementingkan diri sendiri, cinta yang tanpa batas, cinta yang tanpa syarat, atau bisa dikatakan juga cinta yang tidak memiliki keegoisan. Dalam tradisi kekristenan, artinya cinta yang bersifat total, identik dengan cinta Tuhan kepada ciptaannya. Dalam bahasa Inggris, kita semua tahu kasih itu atau cinta itu yaitu love. Nah, teman-teman, pada malam hari ini, kata kasih sangat mudah kita ucapkan, tetapi sulit untuk melakukan. Melakukannya itu tidak mudah. Kita meminta pertolongan, kita butuh Tuhan untuk melakukan kasih itu. Orang yang sudah percaya kepada Tuhan, kata kasih itu akan selalu mengalir dalam kehidupannya. Orang yang sudah berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, dengan mudahnya dia bisa mengasihi sesamanya. Teman-teman semua, mengasihi orang yang baik dengan kita atau yang menguntungkan bagi kita, itu mudah. Tetapi mengasihi orang yang membuat kita jengkel, membuat kita marah, membuat kita kecewa, membuat kita seakan-akan dia itu nggak ada, itu susah sekali. Susah sekali. Tapi pertanyaannya pada malam hari ini, bagaimana caranya kita mengasihi mereka? Apa yang kita lakukan? Perlu kita ketahui semua bahwa mengasihi sesama adalah kehendak Tuhan yang mutlak dalam kehidupan kita. Kehendak Tuhan yang utuh sepenuhnya dalam kehidupan kita. Mari kita buka Alkitab kita dalam Roma 13 ayat 8 sampai 9. Saya akan membacakan kepada kita semua. Di sini dikatakan, janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman itu, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sekali lagi, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya. Di sini kita diajarkan, kita mengasihi sesama kita itu seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Berarti orang yang tidak mengasihi sesamanya, orang yang tidak akan peduli. Orang yang tidak peduli akan dirinya. Pertanyaannya pada kita malam hari ini, siapakah sesama kita? Sesama kita adalah orang-orang yang kita temui setiap hari, dimanapun kita pergi. Baik kita pergi ke pasar, baik kita pergi ke restoran, ke kafe, kemanapun, mereka adalah sesama kita. Sekalipun iman percaya mereka berbeda-beda, mereka adalah sesama kita. Sekali lagi, mengasihi orang yang baik dengan kita, mengasihi orang yang menguntungkan kita, itu mudah. Ya. Tetapi caranya sekarang adalah bagaimana kita mengasihi orang yang membuat kita itu benar-benar jengkel gitu. Apa yang kita lakukan? Pada malam hari ini, pertama yang kita lakukan adalah menerima mereka. Kita menerima satu dengan yang lain. Seperti Tuhan menerima kita apa adanya. Dalam 1 Yohanes pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-10 sampai 11 dikatakan, inilah kasih itu. Bukankah kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamai bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga mengasihi mereka. Kita mengasihi mereka.
Karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Tuhan menerima kita apa adanya. Apapun kekurangan kita, setiap kita punya kekurangan, punya kelebihan. Tuhan sanggup mengasihi kita. Dia mengutus anaknya untuk menyebarkan kasih itu. Tapi pertanyaannya ke sekarang, Tuhan mati untuk saya, Tuhan mati untuk saudara. Tapi mengapa saudara nggak bisa berbuat apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan saudara? Yaitu mengasihi. Tuhan telah memberikan contoh dan teladan bagi kita, bagaimana kita mengasihi mereka yang mengasihi sesama kita. Tapi sekarang tugas kita adalah mengikuti teladannya, mengasihi orang-orang yang kita temui setiap hari. Karena firman Tuhan berkata, jikalau seseorang berkata, aku mengasihi Allah dan membenci sesamanya, ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang kelihatan, tidak mungkin ia bisa mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Kalau ia mengasihi Allah yang tidak kelihatan, ia harus terlebih dahulu mengasihi orang atau saudaranya yang kelihatan. Teman-teman yang terkasih, bukti kita mengasihi Allah adalah mengasihi sesama. Dalam kehidupan kita setiap hari, terkadang kita sering berkata, aku mengasihi Tuhan, aku cinta Yesus selamanya. Atau kita akan sering suka menyanyikan lagu, kasih pasti lemah lembut, kasih pasti murah hati, kasih saling memaafkan. Itulah kasih Tuhan. Di refnya kita menyanyikan, kita meminta Tuhan untuk mengajari kita untuk mengasihi orang lain, untuk mengajari kita mengampuni orang lain. Dan kini Tuhan telah memberikan kita teladan. Sekarang pekerjaan kita adalah bagaimana kita melakukannya, yaitu mengasihi mereka, orang-orang yang ada di sekitar kita, menerima mereka apa adanya, seperti Tuhan menerima kita apa adanya. Tuhan menciptakan kita dengan unik, dengan memiliki perbedaan. Kita punya kekurangan dan juga punya kelebihan. Itulah sebabnya kita saling menerima satu dengan yang lain. Teman-teman, bagaimana kita mengasihi mereka? Yang pertama adalah menerima mereka apa adanya, dan kedua adalah menghargai setiap perbedaan. Tuhan tidak mau kita membeda-bedakan satu dengan yang lain. Tuhan mau kita harus menghargai meskipun kita tidak menyukai mereka. Kita tidak bisa menuntut orang sama dengan kita, tidak bisa. Kita cuma bisa menerima kekurangan, kelemahan, dan kelebihannya mereka. Karena setiap kita punya karakter yang berbeda-beda. Jika ada karakter yang sama, itu hanya sebagian. Tuhan menciptakan kita manusia unik, sangat baik adanya. Tetapi kenapa kita memakai target kita sendiri untuk menilai orang lain yang bisa berteman dengan kita? Contoh, kalau kita perempuan, kita menilai teman kita yang bareng sama kita itu seperti contohnya kulitnya putih, rambutnya lurus, hidungnya mancung, tingginya rata-rata, cantiknya. Kalau kita juga cowok, kita memiliki target harus tinggi sejajar dengan kita, harus kulitnya putih, dan lain sebagainya. Kita memiliki target sendiri. Tetapi Tuhan mau kita saling menerima, saling mengasihi. Tuhan tidak mau
kita menghina satu dengan yang lain. Karena firman Tuhan berkata, kalau engkau menghina ciptaan Tuhan, engkau telah menghina penciptanya. Karakter orang berbeda-beda. Itu sebabnya kita saling menghargai. Ada orangnya yang flematik, orangnya cuek, tapi kalau berkata sangat pedas, sangat pahit kata-katanya, menusuk hati. Ada juga orang yang karakternya kolerik. Dia kayak pemimpin banget. Ada juga yang melekles. Orangnya suka yang lagu slow, gampang nangis, mudah tersentuh. Orangnya ya pakai perasaan, apapun yang dia lakukan pakai perasaan. Ada juga yang sanguin. Orangnya mudah bergaul, ramah, bikin rame, memiliki banyak teman. Setiap kita memiliki perbedaan, memiliki karakter yang berbeda-beda. Itulah sebabnya kita saling menerima satu dengan yang lain, saling menghargai. Pada malam hari ini, mari saya ajak kita semua, jangankan deh kita jauh-jauh, dalam lingkup keluarga kita aja. Mari kita memulai kasih dalam keluarga kita, mengasihi papa mama kita, mengasihi saudara kita laki-laki, saudara kita perempuan, adik kita, kakak kita. Jika mereka pernah berbuat salah kepada kita yang membuat kita seakan-akan, mari kita saling mengampuni. Mari kita saling menerima satu dengan yang lain. Mari kita menanam kembali benih kasih itu dalam rumah tangga kita yang sudah rusak. Sehingga kasih Allah dalam kehidupan kita terus mengalir dan keluarga kita merasakan damai sukacita yang luar biasa. Saudaraku yang terkasih, pada malam hari ini sampai di sini yang bisa saya bagikan. Jangan lupa lakukanlah kasih itu, karena Tuhan terlebih dahulu mengasihimu, menerimamu apa adanya tanpa Ia memandang dosa apa yang telah kamu perbuat. Tuhan rela mati bagimu. Sekarang tinggal saatnya kamu mempraktekkan kasih itu. Seperti yang saya katakan tadi, jangankan jauh-jauh, jangankan yang jauh, yang di sekitar aja kita dulu, keluarga kita dulu. Mari kita menanam benih kasih dalam keluarga kita. Mari kita merangkul keluarga kita yang sudah jauh dengan penuh kasih. Hilangkan semua rasa kebencian, hilangkan semua rasa duka-duka yang pernah kita alami. Mari. Saudara telah mendengarkan firman Tuhan malam hari ini, dan kiranya firman Tuhan ini menyentuh setiap pintu hatimu, dan biarkan Tuhan masuk dalam hatimu, sehingga dengan mudahnya kamu bisa mengasihi. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Saya juga belajar bagaimana saya menerima orang yang ada di sekitar kita. Bagaimana saya menerima orang yang ada di sekitar saya, menghargai mereka, sekalipun saya tidak menyukai mereka. Karena kita adalah sama-sama ciptaan Tuhan. Sampai di situ yang bisa saya bagikan, mari kita bersatu dalam doa. Kembali kami mengucap syukur buat kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Kiranya firman-Mu terus mengalir dalam kehidupan kami. Kiranya firman-Mu dapat kami lakukan Tuhan, dalam keluarga kami terutama, merangkul keluarga kami yang sudah berpisah jauh dengan kami Tuhan, dengan penuh kasih-Mu, sehingga kasih-Mu mengalir dalam keluarga kami. Tuhan Yesus, kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu satu persatu. Kami tidak bisa menyebutkan nama mereka, kiranya Tuhan yang bersama-sama dengan mereka. Berikan kami hati yang saling menerima, berikan kami hati yang saling menghargai satu dengan yang lain. Kami percaya kuasa-Mu, Roh Kudus menyata dalam kehidupan kami pada malam hari ini. Dan kiranya firman-Mu Tuhan terus berkata-kata dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin.